warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang ringkasan dari materi yang telah didiskusikan selama mata kuliah Bimbingan dan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus. Sebelumnya, kita menjelaskan apa itu pengertiannya. Pengertian bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus adalah suatu kegiatan pelayanan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah oleh guru BK atau konselor secara terencana, terorganisir, dan terkoordinasi yang dilaksanakan pada periode tertentu, teratur, dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Tujuan umum bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua, memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, dan kelainannya. Tujuan khusus bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Fungsi bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Fungsinya ini ada 5, yaitu yang pertama fungsi pencegahan atau preventif. Fungsi ini di mana anak yang ditangani tidak berada pada fase yang parah. Biasanya fungsi ini dilakukan khusus untuk anak berkebutuhan khusus dalam kategori tunalaras, keterlambatan belajar, anak berkemampuan khusus, dan anak hiperaktif. Yang kedua, fungsi pemahaman. Fungsi ini semacam bentuk kesepakatan antara konselor dengan konseli bahwa seperti apakah keadaan konseli yang sedang ditangani. Konselor menyampaikan hasil analisa seperti yang telah dilakukan di atas, dan konseli mengetahui seperti apa keadaan anak berkebutuhan khusus. Materi yang kedua, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpanan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kedua, adapun jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada tunanetra, tunarungu, tunalara, tunagrahi, tunadaksa. Klarifikasi jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kita bisa melihat dari berdasarkan gangguan sosial dan emosional. Anak berkebutuhan khusus berdasarkan gangguan ini yaitu anak yang mengalami gangguan sosial dalam memberikan respon kronis yang jelas tidak dapat diterima secara sosial oleh lingkungan atau cara-cara personal yang kurang memuaskan, tetapi masih dapat dididik agar tingkah lakunya bisa diterima oleh kelompok sosial. Kita melihat lagi berdasarkan gangguan perilaku. Di sini ada 6 jenis gangguan perilaku, yaitu perilaku agresif, perilaku antisosial, kecemasan atau menarik diri, gangguan pemusatan perhatian, gangguan gerak, perilaku psikomotorik, dan berdasarkan gangguan fisik. Yang pertama, tunanetra. Tidak berfungsinya mata secara optimal sehingga menghambat pola interaksi sosial maupun aktivitas sehari-hari. Yang kedua, tunarungu, yakni mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sebagaimana umumnya. Yang ketiga, tunadaksa, seseorang yang menderita cacat akibat polio akibat kecelakaan, keturunan, cacat sejak dini. Keempat, berdasarkan gangguan komunikasi. Yang pertama itu ada dibilang autis. Autis adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada anak yang mengalami kondisi menutup diri. Gangguan ini mengakibatkan anak mengalami keterbatasan dari segi komunikasi, interaksi, sosial, dan perilaku. Yang kedua itu tunawicara.
Tunawicara adalah hambatan dalam berkomunikasi verbal yang efektif, sedemikian rupa sehingga pemahaman akan bahasa yang diungkapkan yang berkurang berdasarkan gangguan intelektual. Anak yang mengalami hambatan pada satu atau lebih proses-proses psikologi dasar yang mencakup pengertian atau penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan, di mana hambatannya dapat berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, berhitung, termasuk kondisi seperti gangguan persepsi dan kerusakan otak. Penyebab anak berkebutuhan khusus yang pertama ada prenatal, yang kedua perinatal. Materi ketiga, permasalahan yang dialami anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus seringkali mendapatkan masalah sebagai akibat langsung kecacatan. Tetapi, di samping itu juga mereka mendapat pula akibat tidak langsung dari kecacatannya, seperti mereka mendapat akibat langsung berupa hambatan aktivitas perkembangannya. Berikut ini beberapa permasalahan anak berkebutuhan khusus secara umum. Yang pertama itu pendidikan atau akademiknya. Dalam mengikuti pendidikan, anak berkebutuhan khusus banyak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan waktu, memahami kemampuan akademik dasar seperti membaca, menulis, berhitung, perencanaan pendidikan lanjutan, cara belajar, penyelesaian tugas-tugas, penggunaan sumber belajar, dan pengembangan kreativitas. Yang kedua, sosial pribadi. Masalah yang sering muncul dalam diri anak berkebutuhan khusus adalah hubungan dengan sesama teman, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat, penyelesaian konflik, pemahaman sikap dan penerimaan diri atau biasa disebut memahami kelebihan dan kekurangan, penetapan pilihan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga itu karir. Masalah yang berkaitan dengan pengembangan karir adalah pemilihan jurusan, pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, motivasi yang rendah, pemahaman kondisi lingkungan pekerja, perencanaan dan pengembangan karir. Permasalahan tersebut di atas membentuk dan mengkondisikan anak berkebutuhan khusus, memanifestikannya melalui perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan tuntutan situasi yang ada atau masyarakat normal. Perilaku yang nampak pada anak berkebutuhan khusus diakibatkan sebagai hasil belajar yang keliru serta pengkondisian lingkungan belajar yang tidak mendukung. Kebutuhan anak berkebutuhan khusus mengacu kepada pendapat Maslow bahwa setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi agar dapat mengaktualisasikan diri dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Adapun kebutuhan yang harus terpenuhi, yang pertama kebutuhan psikologis, lapar, haus, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan keamanan, merasa aman dan jauh dari bahaya. Yang ketiga, rasa memiliki cinta, beralisasi dengan orang lain, diterima dan dimiliki. Yang keempat, kebutuhan dihargai, untuk mencapai, untuk kompeten dan mendapatkan persetujuan dan pengakuan. Yang kelima, kebutuhan estetika, simetri, keteraturan, dan keindahan. Yang keenam, kebutuhan aktualisasi diri, menemukan pemenuhan diri dan menyadari potensi diri. Materi selanjutnya, pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak-anak normal umumnya dalam fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya, atau anak yang berbeda dari rata-rata umumnya dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial. Ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 bagi anak penyandang kelainan sangat berarti karena memberi landasan yang kuat bahwa anak berkelainan yang memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana yang diberikan kepada anak normal lainnya dalam hal pendidikan dan pengajaran. Konsep diri. Konsep diri seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengalaman, terutama pengalaman interpersonal yang memunculkan perasaan positif dan perasaan berharga,
Yang kedua, kompetensi di dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain. Yang keempat, aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. Mengidentifikasikan konsep diri atas 3 bentuk, yaitu body image, yakni kesadaran tentang tubuhnya, di mana tentang bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Yang kedua, ideal self, yakni bagaimana cita-cita dan harapan seseorang mengenai dirinya. Yang ketiga, social self, yakni bagaimana orang lain melihat diri. Konsep diri bagi anak berkebutuhan khusus. Pada anak berkebutuhan khusus dengan begitu banyaknya keterbatasan baik secara fisik maupun mental, tentu menjadi hal yang tidak mudah dalam membangun konsep diri yang positif bagi mereka. Dalam realita yang ada, banyak penolakan dan persepsi buruk yang diberikan oleh lingkungan. Pengalaman anak berkebutuhan khusus terkait sikap resistensi lingkungan terhadap mereka seperti hinaan, marginalisasi, serta penolakan-penolakan yang disadari atau tidak bagi pelakunya akan berdampak pada ketidakmampuan anak berkebutuhan khusus untuk menerima dirinya. Materi selanjutnya, program sekolah inklusi. Salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2009 adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi, kecerdasan, dan bakat istimewa. Pendidikan inklusif adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan reguler seperti anak-anak normal lainnya. Tujuan pendidikan inklusif. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Manfaat program inklusif. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus menjadi semakin toleran kepada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, anak non berkebutuhan khusus mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika. Yang ketiga, berdasarkan hasil wawancara dengan anak non berkebutuhan khusus, di sekolah menengah hilangnya rasa takut kepada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, banyak anak non berkebutuhan khusus yang mengakui peningkatan self-esteem sebagai akibat pergaulannya dengan anak berkebutuhan khusus, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah. Kendala implementasi pendidikan inklusif. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Kendala-kendala itu misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan, sehingga sepertinya program pendidikan inklusif hanya terkesan program eksperimental. Standar penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama, tenaga pendidik. Yang kedua, sarana dan prasarana. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Materi selanjutnya, teknik-teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Asesmen merupakan suatu kegiatan awal dari seluruh proses pembelajaran. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seseorang anak yang akan digunakan untuk mempertimbangkan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Tujuan asesmen anak berkebutuhan khusus menurut Zainal Alimin, yang pertama, untuk mengetahui kemampuan anak, yang kedua, untuk mengetahui hambatan belajar anak, yang ketiga, untuk menggapai pencapaian perkembangan anak, yang keempat, untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Tujuan dilaksanakannya asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, menyaring kemampuan anak, yaitu untuk mengetahui kemampuan anak pada setiap aspek, misalnya bagaimana kemampuan bahasa, kognitif, kemampuan gerak, atau penyesuaian dirinya. Yang kedua, pengklasifikasian
penempatan dan penentuan program. Yang ketiga, penentuan arah dan tujuan pendidikan. Ini terkait dengan perbedaan klasifikasi berat ringannya kelainan yang disandang seseorang anak yang berdampak pada perbedaan tujuan pendidikannya. Pengembangan program pendidikan individual yang sering dikenal sebagai individualized education program, yaitu suatu program pendidikan yang dirancang khusus secara individu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, penentuan strategi lingkungan belajar dan evaluasi pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, menggunakan pengukuran dengan versi terbaru untuk setiap asesmen yang terstandar. Kedua, menggunakan berbagai pengukuran termasuk asesmen terstandar dan non-terstandar dan berbagai sumber data lain. Yang ketiga, pertimbangan berbagai hal yang terkait dengan pengecualian ABBS dan semua komponen dalam definisi anak berkesulitan belajar spesifik yang mencakup 8 area. Langkah pelaksanaan asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, menentukan cakupan dan tahapan keterampilan yang akan diajarkan. Yang kedua, menentukan cakupan dan tahapan keterampilan yang akan diajarkan. Yang ketiga, memiliki aktivitas evaluasi. Guru harus mempertimbangkan aktivitas yang akan dilakukan itu untuk evaluasi dalam rentang kompetensi umum dan kompetensi khusus. Yang keempat, pengorganisasian alat evaluasi. Yang kelima, pencatatan kinerja siswa. Yang keenam, penentuan tujuan pembelajaran khusus untuk jangka pendek dan jangka panjang. Materi selanjutnya, model dan teknik anak berkebutuhan khusus. Anak dengan berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, dan proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Model layanan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, model segregasi. Model ini adalah model pendidikan yang dapat dikategorikan sudah klasik. Model ini mencoba memberikan layanan pendidikan secara khusus dan terpisah dari jenis anak normal maupun anak berkebutuhan khusus lainnya. Yang kedua, model kelas khusus. Model ini adalah model yang tidak berdiri sendiri layaknya SLB, melainkan keberadaannya ada di sekolah umum atau reguler. Dan keberadaan kelas khusus ini sifatnya tidak permanen, melainkan didasarkan ada atau tidaknya anak yang memerlukan pendidikan khusus ini. Dan kelas khusus ini, anak akan dibimbing secara personal oleh guru yang memang khusus untuk mengajarinya. Yang ketiga, model sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Model ini adalah model yang diperuntukkan untuk menampung peserta didik berkebutuhan khusus usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tindakan dan tingkat kekhususan yang dialaminya. Mereka belajar di kelas masing-masing sesuai kebutuhan khusus yang dialami, tetapi mereka dapat bersosialisasi dengan anak berkebutuhan khusus yang tidak sejenis dengannya di luar ruangan. 4. Model guru kunjung. Model ini difungsikan untuk mereka yang berkebutuhan pendidikan di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan, atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan khusus yang telah ada. Ditempatkan di tersebut dibentuk sanggar atau kelompok-kelompok belajar, tempat anak-anak memperoleh layanan pendidikan. Fungsi pendidikan berkebutuhan khusus. Yang pertama, fungsi preventif. Yang kedua, fungsi intervensi. Yang ketiga, fungsi kompensasi. Jenis-jenis, model, dan teknik BK anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pendekatan individu. Yang kedua, pendekatan tingkah laku. Yang ketiga, pendekatan realitas. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.